sekarang kita dengarkan penjelasan dari Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Bapak Dr. Insinyur Alex Denny. Silakan. Terima kasih Bu Pimpinan, Bu Hatifah, yang saya hormati para pimpinan Komisi 10, Bapak Ibu anggota Komisi 10 DPR RI, Mas Menteri, Bapak Dirjen, Ibu Dirjen dan Bu Sekjen, serta Bapak Ibu yang hadir. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama kami izin mewakili Pak Menpan yang diundang pada pagi hari ini. Beliau ada tugas keluar kota untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan ASN guru. Saat ini ASN kita sudah lebih dari 4,3 juta jumlahnya, tahun lalu 4,2 juta, dan memang 77% ASN kita itu adanya di daerah. Jadi 3,3 juta itu ada di daerah. Lebih dari 36% itu adalah guru, baik PNS maupun P3K. Jadi kalau guru ini kita selesaikan, nakes kita selesaikan, sebetulnya Pareto dari ASN ini agak cukup terselesaikan begitu, karena porsi terbesarnya memang ada di sini. Nah, belum lagi kita punya persoalan tenaga non-ASN yang dari tahun 2005 kita coba selesaikan, sampai hari ini komitmen penyelesaian itu setiap tahun coba kita upayakan bersama-sama, tetapi faktanya bukannya makin selesai, masalahnya justru makin besar. Saat ini terdata sekitar 2,3 juta non-ASN kita, yang tahun 2005 itu sisa sekitar 60.000 saja, setelah 860.000 diangkat tanpa tes menjadi PNS pada waktu itu. Jadi kita mencoba menyelesaikan persoalannya bukannya tambah selesai, tapi ternyata malah tambah besar persoalannya. Nah, lebih dari 30% itu juga adalah tenaga pendidik, guru, dosen, tendik, dan lain-lain. Dan ada sekitar 750-an ribu adalah tenaga administrasi. Ini yang barangkali menjadi concern kita bersama, karena pada saat yang sama kita sedang melakukan digitalisasi besar-besaran di seluruh instansi pemerintah melalui SPBE. Jadi kalau kita melakukan digitalisasi, biasanya piramida dari employment itu menjadi terbalik. Kalau dulu pelaksananya jadi banyak, administrasinya jadi banyak, pada saat kita melaksanakan digitalisasi, biasanya piramidanya terbalik. Nah, ini PR besar untuk kita bersama. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami mitranya adalah Komisi 2, dan dengan pemerintah itu punya komitmen bersama-sama untuk menyelesaikan ini dengan beberapa guiding principles. Pertama, penyelesaian non-ASN ini kalau bisa menghindari terjadinya PHK massal. Ini guiding principles yang kami sepakati bersama-sama antara pemerintah dan Komisi 2. Guiding principle yang kedua adalah jangan sampai anggarannya juga membengkak. Karena pada saat yang sama kita punya undang-undang yang mengatur porsi dari APBD. Ya, tadi 77% adanya di daerah, porsi APBD 30% nggak boleh lebih dari untuk biaya SDM dan lain-lain. Ini PR-nya. Lalu kalau bisa pendapatan yang diterima oleh honorer saat ini atau non-ASN saat ini tidak berkurang. Jadi ada pagar-pagar yang memang cukup ketat untuk kita coba jadikan rujukan, dan kemudian ada regulasi yang harus kita hormati bersama. Nah, ini sudah mengerucut, ada beberapa alternatif penyelesaiannya, insya Allah dalam waktu dekat kami bisa tuntaskan. Saat ini sedang lakukan simulasi-simulasi. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui Undang-Undang 5 2014 kita hanya mengenal istilah PNS dan P3K untuk ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi ini adalah guiding panduan kita di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Karena itu kami di Kemenpan RB mencoba membuat rencana kebijakan pembunuhan ASN dalam beberapa tahun ke depan sampai dengan 2030, karena kita akan punya menikmati bonus demografi sampai 2030. Pertama, prioritas kami adalah sektor pendidikan dan sektor kesehatan yang masih boleh positif growth-nya ASN-nya. Jadi yang masih boleh nambah ASN-nya adalah pelayanan dasar kita, pendidikan dan kesehatan. Untuk tenaga fungsional teknis lainnya, kita coba cap agar terjadi zero growth begitu. Jadi secara umum dia zero growth, mungkin ada JF teknis yang boleh tumbuh, ada yang harus enggak negatif growth. Agar apa? Agar agenda SPBE digitalisasi ini nanti bukan malah menimbulkan pengangguran terselubung di dalam ASN.
Tenaga pelaksana kami sudah tetapkan kebijakan negative growth sejak 2 tahun ini. Jadi kita tidak lagi merekrut pelaksana, karena pelaksana ini pelan-pelan akan terdisrupsi oleh teknologi. Nah, kalau bisa ini memang negative growth 30% dalam 5 tahun ke depan. Ini kebijakan umum rekrutmen yang disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB. Dan di dalam RPJMN kita 2020-2024, saat ini kami juga sedang mendiskusikan, mulai menginisiasi diskusi dengan Bappenas untuk 2024 ke depan. Ini memang ada beberapa prioritas. Jadi kalau teknis tadi zero growth, ya ini barangkali masih boleh positif, yang lainnya negatif, agar dia bisa in general menjadi zero growth. Tetapi sektor pendidikan, sektor kesehatan, itu sektor penegakan hukum adalah pelayanan dasar yang harus kita penuhi formasinya sesuai dengan kebutuhan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri dan Bu Dirjen bagaimana formasi kita di 2021, 2022 dan perkiraan di 2023 ini, yang tentu saja kita lihat masih ada PR yang belum tuntas, kita mesti tuntaskan bersama. 2021 misalnya dari kebutuhan 1,2 juta, penetapan formasinya 667.000 saja. Dan terkait dengan guru, dari 1 juta formasi yang dihitung oleh kawan-kawan di Kementerian Kemdikbud, hanya 500.000 saja, hanya separuh yang diusulkan. Tadi alasannya barangkali kita sudah dengar bersama, mereka khawatir anggarannya tidak tersedia. 2021 ini, 2022, kita lakukan perbaikan dari proses 2021. Jadi 2021, peserta yang berhak mendaftar itu adalah THK 2, guru non-ASN di sekolah negeri, guru swasta, dan lain-lain. Dengan afirmasi-afirmasi yang kita berikan kepada kelompok target tertentu. Nah, tetapi kenyataannya ternyata ada THK 2 lulus passing grade, nggak dapat formasi karena kalah ranking misalnya dengan pelamar lainnya. Itulah sebabnya mengapa 2022 kita perbaiki proses bisnisnya. Jadi 2022 kita membuat prioritas-prioritas. Prioritas 1 adalah yang sudah lulus passing grade tahun sebelumnya. Jadi diberikan dulu formasi kepada yang sudah lulus passing grade. Kalau tahun sebelumnya enggak, mereka dites sama-sama, kalau kalah ranking walaupun lulus passing grade tidak dapat formasi, formasinya diambil. 2022 kita sudah mulai prioritas yang sudah lulus dulu. Prioritas 2 adalah THK 2 yang belum lulus ambang batas. Prioritas 3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri, baru kemudian pelamar umum. Jadi harapannya adalah PR kita non-ASN ini selesai dulu, baru kemudian pelamar umumnya kita buka. Nah, 2022 pun ternyata jumlah formasi yang disediakan, keterisiannya juga masih jauh dari harapan. Dan berkali-kali dalam setiap kali diskusi masih ada perbedaan persepsi dari kami instansi pusat dan Kementerian Keuangan yang merasa sudah menyediakan anggaran, bahkan sudah diirmak, tetapi teman-teman di daerah tetap merasa jumlahnya nggak sama dengan apa yang kita butuhkan. Ini sudah dilakukan one-on-one berkali-kali oleh Bu Dirjen dengan Kementerian Keuangan, dengan daerah, untuk memastikan bahwa sebetulnya kebutuhan yang ada, formasi yang disiapkan, anggarannya sudah disiapkan. Tapi barangkali ada hal-hal yang di luar itu, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti misalnya memberikan tunjangan khusus di daerah masing-masing. Nah, mungkin tunjangan ini belum dihitung oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Jadi barangkali ada perbedaannya di situ saja, kalau menurut pengamatan kami dari Kementerian PAN dan RB. Karena itu permasalahan-permasalahan ini tentu harus ada terobosannya, dan tadi Mas Menteri sudah menyampaikan 2024 kita mungkin akan kami di Kementerian PAN RB juga sedang menyiapkan bagaimana rekrutmen itu bisa lebih fleksibel waktunya, tempatnya, dan lain-lain. Karena selama ini kita melakukan satu batch setahun sekali dengan rekrutmen yang begitu besar. Nah, sementara orang bisa resign, orang bisa meninggal, orang bisa kebutuhan itu tentu harus segera diisi. Jadi flexibility dari rekrutmen ini memang sedang menjadi agenda kami, dan ada satu PP yang memang sedang kita rumuskan bersama-sama, PP manajemen ASN, yang mudah-mudahan itu bisa menyederhanakan banyak hal dalam konteks manajemen ASN, mulai dari rekrutmen sampai kepada reward system, performance management, manajemen talenta, dan lain-lain. Bapak Ibu, arah kebijakan rekrutmen 2023 tetap
berpihak atau berfokus kepada pelayanan dasar, guru dan tenaga kesehatan, itu prioritas nomor 1. Tetapi karena kita menggelindingkan SPBE dan digitalisasi, kami memberi ruang untuk merekrut talenta-talenta digital dan data scientist. Karena selama ini policy making kita mungkin kurang kuat analitiknya, sehingga kita membutuhkan talenta-talenta digital dan data scientist ini secara terukur. Kemudian juga CPNS mulai ada secara selektif, kita merekrut CPNS 2023, pada saat 2022 kemarin kita memang fokus hanya P3K dulu. Dan 2023 ini kami tetap mengarahkan agar rekrutmen untuk jabatan-jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital itu kalau bisa kita rem. Jangan sampai kita merekrut terus, lalu jabatan ini nanti terdampak oleh digitalisasi, kemudian kita bingung sendiri ini orangnya akan dialihkan kemana. Nah, ini kira-kira 4 arah kebijakan dari Pak Menteri PAN-RB untuk rekrutmen tahun 2023. Terkait formasi tadi, kita sudah menyediakan, menghitung total kebutuhannya 1.030.751, di mana tenaga guru itu memang paling besar jumlahnya, ya di daerah ada 580.000 lebih. Namun usulan formasi yang masuk per 10 Mei 2023 tadi sudah disampaikan masih jauh dari harapan, masih jauh dari kebutuhan yang kita hitung sama-sama, dan bahkan masih banyak daerah yang belum atau tidak mengusulkan formasi sampai hari ini. Kemarin kami sudah berembuk dengan teman-teman di Kementerian Dikbud, Ristek, apakah perlu kita berikan lagi satu kesempatan lagi. Ya, ini sebenarnya sudah kesempatan kedua, ya 7 Mei sudah ditutup, kemudian diberikan perpanjangan, dan kalau melihat ini kan memberikan keresahan lagi kepada kawan-kawan non-ASN yang berharap tahun ini ada kesempatan buat mereka, tetapi daerahnya ternyata tidak mengusulkan formasi. Kami siap dari PAN-RB kalau diminta oleh kawan-kawan Kemdikbud untuk memberi lagi satu lagi kesempatan, apakah 1 bulan ke depan, tapi kalau bisa kita betul-betul one on one dengan kawan-kawan di pemerintahan daerah ini untuk memastikan ini ada peluang loh, ada kesempatan, ada anggaran. Kenapa kok tidak dibuka formasi, tidak diusulkan formasinya? Sementara kami by regulasi tidak mungkin menetapkan formasi tanpa diusulkan oleh PPK-nya begitu. Nah, ini yang barangkali juga ingin diterobos oleh Mas Menteri tadi, bisa nggak dalam regulasi ke depan itu kebutuhan secara nasional itu memang bisa ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena kalau tidak, pengalaman tahun-tahun sebelumnya hampir 200.000 formasi di daerah 3T nggak ada yang melamar. Nah, itu tentu harus diterobos bagaimana agar penempatan itu menjadi domain pemerintah, bukan sekedar ASN atau calon ASN-nya memilih untuk mengajar di sekolah tertentu begitu. Jadi kalau kita sekarang isunya mungkin bukan hanya jumlah, tapi distribusi guru kita. Bahkan ada beberapa sekolah yang kelebihan guru sebetulnya, tetapi kita nggak bisa distribute ke tempat lain yang justru kekurangan. Ini PR kita menyiapkan sistem insentifnya seperti apa, sistem talent mobility-nya seperti apa. Ini insya Allah kami akan tuangkan di PP yang baru yang sedang kita rumuskan. Sudah lebih dari 600 DIM kami bahas dari 726 DIM yang ada di RPP itu. Terima kasih, saya kira itu tambahan sedikit. Ibu Ketua, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.